Halo semua, kita jumpa lagi di channel Torik Aziz. Jika di video sebelumnya kita sudah membuat untuk kategori, sekarang kita akan membuat untuk post. Oke, saya coba login dulu. Nah, di sini kita sudah membuat menu untuk post. Jadi ada list post, kemudian juga ada add post. Add postnya masih merefer ke HTML cards.html. Nah, ini pertama kita akan buat untuk create post dulu. Oke, kita ke code kita. Pertama kita buat untuk root dulu. Jadi kita web.php. Nah, di sini kita copy saja untuk ini kategori create dan post. Ini saya copy, kemudian kita ke post, sini kita paste. Nah, ini berarti adalah post controller, post controller, kemudian di sini post. Oke, jadi ada post create, kemudian post store. Kemudian kita ke view, jadi view admin, kemudian partial sidebar. Kita buat untuk ini link ke add postnya. Jadi ini saya copy saja, kemudian post.create. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke controller, di mana post create ini berasal dari post controller method create. Jadi kita ke controller, post controller, kemudian kita buat function baru atau method baru, create, dimana create ini akan return view create. Nah, ini saya copy saja, admin post create. Nah, berhubung ini filenya belum ada, jadi kita buat juga ke view, kemudian post. Nah, di sini kita new file, kemudian create.blade.php. Kemudian isinya kita copy saja dari kategori ya. Jadi create di sini kita copy, paste, kemudian headernya ini, headingnya. Nah, headingnya seperti ini. Jadi post, kemudian di sini add post. Kemudian untuk store-nya jadi post store. Oke, ini. Nah, sekarang kita coba cek di tabelnya. Untuk post ini ada title, content, kategori ID, feature. Nah, di sini kita sesuaikan ya. Jadi pertama yang pasti adalah title, kemudian di sininya title. Terus setelah title ada kategori ya, kategori dimana kategori ini kita ambil dari master kategori. Nah, kemudian ada lagi konten. Nah, konten ini kita akan gunakan text area. Jadi text area, kemudian nggak perlu placeholder. Nah, seperti ini text area. Dan untuk kategorinya, karena kita ngambil dari master kategori, jadi kita buat drop down ya. Jadi select namanya kategori ID. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat option pertama kosong, jadi kita kasih semacam placeholder gitu, just kategori. Kemudian karena kita ngambil dari master kategori, jadi kita define di post controlnya. Di sini
bisa pakai gini, width gini, bisa juga gini. Jadi kita define dulu kategoris, terus di sini kategori all. Nah, seperti ini. Kemudian di sininya pakai compact, kemudian kategoris. Nah, seperti ini. Ini sama saja pakai width gitu. Width yang di sini ya, yang Oke, ini udah. Sekarang kita looping kategorisnya di create sini. Jadi for each kategoris as kategori. Nah, seperti ini. And for each, dan di sini option value-nya kita ambil dari ID ya. Jadi kategori ID, kemudian untuk yang labelnya pakai kategori name. Kategori name. Nah, sekarang kita coba ini. Oh ya, ini konten. Oke. Dan untuk feature-nya, jadi upload image-nya kita skip dulu. Jadi ini kita send kosongan aja. Oke, sekarang kita refresh. Kemudian post, add post. Nah, ini add post. Ada title, kemudian kategori dan konten. Nah, kita kasih kelas nih. Di sini kasih istilah kategori, kemudian kelas form control. Kita refresh lagi. Nah, seperti ini. Misalkan kita tambah kategori dulu ya. Kategori misalkan CMS. Terus tambah lagi misalkan PHP. Nah, sekarang kita ke add post. Nah, di sini sudah ada Photoshop, CMS, PHP. Nah, untuk store-nya kita belum buat functionnya. Di sini kita gunakan function store. Nah, di sini kita buat function baru, function store. Kemudian dia dapat request, kemudian kita buat variabel post sama dengan new post. Nah, oke, kemudian post pertama adalah ada title, dia akan diisi dari request title, kemudian bisa copy, kemudian ada lagi kategori ID ya, kategori ID, kemudian ada lagi konten, selanjutnya post save, kemudian kita buat return ya di kategorinya. Jadi habis store dia return ke root post. Oke, seperti ini. Nah, sini harusnya udah jalan ya. Sekarang kita cobain. Misal kontennya tutorial WordPress pertama, misalkan, kemudian kategorinya CMS. Oh ya, untuk ini belum kita define ya. Jadi untuk feature post
research-nya kita kasih kosongan dulu ya, jadi string empty. Saya refresh. Total WordPress pertama CMS, kemudian ini adalah artikel tentang WordPress pertama, kemudian create. Nah, kini di sini kalau kita refresh harusnya sudah muncul nih. Nah, muncul kategorinya 4 karena CMS ya. CMS kalau kita cek di kategoris adalah 4. Nah, oke. Namun di sini untuk image-nya masih kita set kosong. Nanti di lain kesempatan kita akan coba untuk upload image-nya. Kemudian kita tampilkan postnya di sini. Kita tampilkan, jadi kita ke index ini. Kemudian kita buat variabel post, kemudian ambil dari post all. Nah, di sini kita kirim post. Selanjutnya kita ke view-nya, post index. Di sini berarti title, kategori, kemudian editing, deleting, kemudian tag-nya ini saya delete saja, kemudian yang lain-lainnya ini saya sisakan 1. Kemudian di sini kita looping for each post as post, kemudian and for each, jangan lupa and for each. Kemudian di sini pertama post title, kemudian untuk kategori, nah ini kategori ini. Kita waktu awal-awal sudah membuat relasi di modelnya. Jadi di sini di model post punya relasi kategori. Nah, ini bisa kita gunakan kategori ini, relasi ini. Jadi di sini post, kemudian kategori, kemudian di kategori ada kolom namanya name. Oke. Kemudian untuk editingnya, jadi edit, kemudian ada lagi untuk deleting, delete. Saya kasih kelas btn small, btn info. Kemudian yang di delete saya kasih kelas btn small, btn danger. Sekarang kita refresh ya, refresh. Nah, di sini tutorial WordPress pertama, kemudian CMS. Jadi yang muncul bukan ID 4 ini, tapi name dari kategori CMS ini, karena kita sudah membuat relasi bernama kategori ini. Jadi relasi ini bisa kita manfaatkan seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih.